Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Risteli dengan NPM 202301500910. Saya dari kelas R3K. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi verbatim yang sudah saya buat. Di video tersebut saya mempunyai klien dan klien tersebut bernama Giska Wulan Farisa. Giska ini adalah teman saya, teman dekat saya. Dia berkuliah di Gunadarma dengan jurusan manajemen. Dalam video tersebut, Giska berkonsultasi dengan saya dengan tema yang saya ambil, yaitu dengan tema stres terhadap nilai IPK yang turun dan juga tidak percaya diri dengan hasil nilai UTS statistika Giska yang sudah dikerjakan. Dalam video tersebut, di situ saya menggunakan teknik-teknik yang ada dalam materi keterampilan dasar dan konseling. Teknik-teknik tersebut adalah yang pertama ada attending, yang kedua empati, yang ketiga summary, yang keempat kontrak, yang kelima konfrontasi, dan yang terakhir ada paraphrasing. Dan saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik tersebut. Yang pertama itu attending. Attending itu merupakan kemampuan konselor saya sendiri untuk memberikan perhatian penuh kepada klien, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan memahami perasaan serta masalah klien. Yang kedua itu ada empati. Empati itu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap pengalaman klien tanpa menghakimi atau menilai. Yang ketiga ada summary, merupakan rangkuman dari percakapan atau topik yang telah dibahas untuk memastikan bahwa konselor dan klien memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang telah dibicarakan dan untuk membantu klien melihat gambaran keseluruhan dari permasalahannya. Yang keempat itu ada kontrak. Kontrak itu adalah kesepakatan yang dibuat antara konselor dan klien mengenai tujuan, batasan, dan peran masing-masing dalam proses konseling untuk memastikan proses bimbingan berjalan dengan jelas dan terarah. Yang kelima ada konfrontasi, yaitu pendekatan yang digunakan konselor untuk membantu klien menyadari ketidaksesuaian antara perilaku, pikiran, atau perasaan mereka, agar klien dapat melihat dan mengatasi masalah yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Yang keenam ada paraphrasing, yaitu mengulang kembali atau menyatakan ulang perkataan klien dengan kata-kata yang berbeda untuk memastikan pemahaman yang tepat dan memberikan klien kesempatan untuk mengoreksi atau memperjelas apa yang sudah klien maksudkan. Nanti di dalam video tersebut saya akan menjelaskan tentang 6 teknik tersebut dan contoh bagaimana verbatim counseling tentang saya sebagai konselor dan klien teman saya yaitu Giska Wulan Farisa. Untuk Pak Ogi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ya, siang, silakan masuk. Silakan duduk di sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Wah, saya sangat senang sekali bertemu dengan Giska hari ini. Bagaimana kabar Giska hari ini? Saya merasa tidak terlalu baik Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya tidak terlalu baiknya, boleh diceritakan bersama Ibu? Saya merasa bingung dan sedih akhir-akhir ini Bu. Ibu paham sih apa yang kamu rasakan. Namun apakah kita boleh bercerita apa sih yang membuat kamu sedih hari ini? Kamu boleh bercerita dengan Ibu dengan leluasa dan tenang. Iya Bu, untuk itu saya menemui Ibu hari ini. Tapi tolong dirahasiakan ya Bu. Oke, baik. Di sini kamu bisa terjaga rahasianya dan kamu bisa bercerita dengan Ibu dengan tenang dan leluasa. Jadi apa nih yang membuat kamu merasa sedih hari ini? Saya merasa sangat lelah dan tertekan Bu. Saya merasa usaha belajar saya seperti kurang maksimal. Oh ya, lalu bagaimana tuh? Setelah melihat IPK saya turun kemarin, saya merasa semuanya kurang memuaskan. Saya sudah berusaha keras tapi tetap saja hasilnya mengecewakan. Apakah ada pola tertentu dari belajar Giska yang membuat Giska merasa kayak tidak memuaskan nih dari hasil belajar kamu? Saya belajar sepanjang hari, bahkan kadang hingga larut malam, karena saya takut
IPK saya semakin turun. Tapi tetap saja Bu, hasilnya tetap mengecewakan. Baik, Ibu paham apa yang Giska rasakan setelah mendengar cerita Giska tadi. Jika boleh Ibu simpulkan, berarti kamu sampai saat ini kamu merasa burnout oleh apa yang telah kamu pelajari ya? Iya. Tapi kamu merasa kurang maksimal. Kalau boleh tahu, gimana kalau bisa kita membuat kontrak dulu? Bagaimana Bu? Jadi kita sebelum mempelajari hal ini lebih lanjut, sebelum menceritakan hal ini lebih lanjut, bagaimana kalau kita membuat kontrak? Jadi kamu coba aplikasikan jadwal kamu yang tadinya kamu misalnya belajar dari setiap hari nih selama 24 jam cuma jeda 30 menit. Bagaimana kalau sekarang kamu ganti pola belajar tersebut dengan cara selama seminggu ini kamu belajar cuma 3 hari. Tapi di situ kamu kayak kasih waktu misalnya 30, 15, 10. Jadi 30 menit belajar, 15 menit istirahat, 10-nya baru belajar lagi. Jadi jika kamu masih merasa burnout atau stres, maka kamu boleh kembali lagi ke sini dan kita untuk perjanjian konseling kepada saya berikutnya. Baik Bu, saya akan coba untuk melakukan itu minggu ini. Saya akan kembali lagi minggu depan. Kalau gitu, kamu boleh kembali kapan saja karena saya siap kok mendengar cerita kamu. Saya tunggu ya cerita kamu selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini Bu. Sama-sama. Halo Giska, akhirnya kita bertemu lagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Dan bagaimana hasil dari yang kita sudah diskusikan kemarin? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Tapi untuk hasilnya saya merasa masih sama dengan minggu lalu. Saya sudah berusaha untuk menjalankan yang Ibu bilang minggu lalu, tapi saya sering tidak konsisten menjalankannya. Rasanya semua tetap berat Bu. Jadi kamu belum merasa ada perubahan ya dari hasil yang kemarin, sehingga sampai sekarang kamu masih terasa stres atau burnout. Tapi saya sangat mengapresiasi kejujuran kamu Giska, karena walaupun kamu belum ada perubahan, tapi kamu sudah mencoba untuk sampai hal seperti ini. Menurutmu apa sih yang menjadi kendala utama sehingga kamu merasa sulit konsisten? Saya sering merasa cepat lelah Bu. Selain itu juga saya sering terdistraksi dengan menonton video, bermain HP. Jadi saya tidak konsisten menjalankannya. Saya paham apa yang kamu rasakan. Emang kadang sulit untuk langsung mengubah kebiasaan. Apalagi kalau sebelumnya belum terbiasa dengan jadwal yang terurut kan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba langkah yang lebih sederhana? Misalnya fokus pada satu tugas hal kecil dalam satu hari tanpa terlalu banyak tekanan. Apa kamu merasa itu lebih baik? Sepertinya saya bisa coba Bu. Bagus, kalau gitu kita bahas strategi seperti ini. Jadi kamu pilih salah satu mata pelajaran yang menurut kamu itu mendesak atau sulit, lalu luangkan waktu nih 30 menit saja untuk mempelajarinya. Tidak perlu terlalu lama, yang penting konsisten. Bagaimana menurutmu? Ide bagus Bu, sepertinya saya akan mencobanya. Oke, mari kita coba ya cara seperti itu. Selain itu, bagaimana kalau misalnya kamu memberikan reward untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu kan udah belajar nih selama 30 menit. Nah, selama istirahat misalnya kamu memberikan reward dengan cara menonton video favorit kamu atau mendengarkan musik. Itu tuh bisa membantu kamu tuh tetap termotivasi loh. Saya rasa itu lebih mudah untuk saya lakukan Bu. Oke, jangan lupa ya untuk terus memberi waktu istirahat yang cukup. Kalau kamu merasa capek atau stres, beri dirimu jeda. Lalu kembali lagi dengan energi yang lebih baik. Selain itu, apakah ada hal lain yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Ada Bu. Sebenarnya saya merasa kurang maksimal di satu mata kuliah. Wah, kalau boleh tahu, apa tuh mata kuliah tersebut dan bisakah kamu cerita kepada ibu? Sebenarnya saya merasa kurang maksimal di mata kuliah statistika Bu. Saya merasa waktu saya mengerjakan UTS kemarin, saya langsung blank Bu. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kamu tidak maksimal dengan hasil UTS kamu kemarin?
Saya sudah belajar untuk UTS dari sebelum-sebelumnya, tapi saat saya melihat soal-soalnya, saya langsung blank dan saya tidak fokus untuk mengerjakannya. Oke, paham. Berarti kamu sebenarnya itu kamu bisa, tapi setelah melihat soal tersebut kamu tidak percaya diri ya dengan apa yang sudah kamu pelajari untuk makul statistika tersebut. Iya, Bu. Kalau ibu boleh kasih saran, sebenarnya kamu boleh tidak merasa percaya diri dengan hasil yang sudah kamu dapatkan, tetapi kamu jangan terlalu berlarut dengan hasil tidak percaya diri tersebut, karena kalau kita terlalu dengan hasil tersebut membuat diri kita jadi tidak bisa untuk memfokuskan satu hal. Jadi kamu merasa takut sehingga kamu merasa hasil yang sudah kamu pelajarin itu tidak maksimal. Kalau gitu, bagaimana kamu membuat kayak catatan-catatan kecil sebelum mempelajari statistika atau UTS tersebut, kayak inilah apa yang harus kamu pelajari, apa yang kamu harus baca, atau apa yang kamu harus hafalkan. Bagaimana menurut kamu? Baik, Ibu, saya akan mencoba cara tersebut. Kalau boleh tahu, apakah kamu tidak bisa memahami apa yang dosen kamu sampaikan atau bagaimana? Iya, Bu, sebenarnya saya merasa sulit memahami dengan apa yang dosen saya jelaskan ketika di kelas. Kalau boleh Ibu kasih saran, bagaimana jika kamu nih, jika tidak ada materi yang dipahami di kelas, kamu bisa bertanya dengan dosen tersebut untuk menjelaskan ulang bagaimana tentang materi ini, atau kamu belajar bareng dengan teman-teman kamu atau belajar di rumah tentang materi yang sebelumnya, sehingga kamu bisa mengerti nih, oh berarti seperti ini cara hari ini, kayak gitu. Gimana menurut kamu? Sepertinya saya akan mencoba untuk belajar bersama teman-teman saya, Bu. Wah, itu ide bagus juga sih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa itu sudah cukup, Bu. Saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Oke, syukurlah kalau begitu. Saya akan tetap mendukungmu, Giska. Kita evaluasi lagi ya perkembanganmu di pertemuan berikutnya. Jangan ragu untuk bicara jika ada yang mengganggu pikiranmu ya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk waktunya, Ibu. Sama-sama, silakan datang kembali, Giska. Hati-hati ya di jalan. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana Pak Ogi? Apakah Anda sudah menyaksikan video yang sudah saya buat? Jika dalam video tersebut ada bahasa atau perilaku yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, Mandari Steli, untuk tugas akhir mata kuliah keterampilan dasar konseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.